Katanya dia punya muridnya kelas 2 SD tapi belum bisa menulis dengan baik dan kecerdasannya belum terlihat menonjol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, Ayah Abatasa. Kita akan belajar tentang mendidik anak-anak, bagaimana menjadikan anak-anak kita berkarakter. Nah, sekarang saya punya pertanyaan dari salah satu member komunitas Rumahku Berkarakter. Pak, saya mau konsul. Ada anak murid kelas 2 SD laki-laki usia 8 tahun belum bisa menulis. Di dalam garis buku tulisan masih besar-besar dan miring-miring. Dari kecerdasan belum ada yang menonjol. Dalam segi verbal juga tidak menonjol. Anaknya tinggi, besar, dan pendiam. Akhir-akhir ini baru bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Tapi tidak ada komunikasi, hanya kejar-kejaran saja dengan teman-temannya. Dalam kasus seperti ini, baiknya sekolah di kebutuhan khusus atau bagaimana, Pak? Kita sarankan ke orang tuanya bagaimana. Mohon pencerahannya. Baik. Jadi, pada dasarnya tidak ada anak yang bodoh, tidak ada produksi manusia yang gagal. Semuanya sempurna, semuanya adalah terbaik di posisinya masing-masing. Semuanya cerdas. Hanya saja kita sebagai pendidik, sebagai orang tua mungkin belum menemukan letak kecerdasan atau potensi anak-anak kita. Walaupun ya itu anaknya berkebutuhan khusus, justru mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Nah, Ayah Bunda, jadi kalau kita berbicara tentang kecerdasan, ya mungkin kita masih ingat tentang kecerdasan majemuk, ya, yaitu sebuah teori yang digagas oleh Dr. Howard Gardner, ya. Nah, beliau memetakan bahwa manusia ini memiliki 8 kecerdasan, bahkan sekarang udah diupdate lagi 9, ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah kecerdasan logika. Anak-anak yang biasanya pintar matematik, ya, terus daya nalarnya kritis, ya, terus hafalannya kuat, biasanya dia memiliki kecerdasan logika. Terus ada lagi kecerdasan verbal. Dia ngomongnya jago, ya, pinter ngomong, dia suka ngomong, cerewet biasanya, ya, terus berani tampil. Ya, itu yang kecerdasannya verbal. Lalu ada lagi yang kecerdasan visual. Dia lebih seneng ngegambar, dia tahu warna ini dan warna ini tuh matching, mana yang nggak matching gitu. Dia sangat kritis terhadap penampilan, seperti itu. Biasanya dia memiliki kecerdasan visual, ya. Lalu kecerdasan kinestetik. Kinestetik ini lebih ke otot. Biasanya dia lari-larinya kuat, ya, guling-guling, naik ke atas pohon, ya, naik ke atas tangga, serodotan, dan lain-lain. Ya, biasanya itu cerdasnya kinestetik, ya. Dia nggak mau diem. Nah, lalu ada lagi kecerdasan naturalis. Naturalis ini biasanya dia senengnya, kalau kata orang Sunda, ngupuk, ya. Ngupuk di tanah, ya, bikin sesuatu, nanam pohon, ya, miara hewan, dan lain sebagainya. Itu kecerdasan naturalis. Dan juga ada lagi kecerdasan musikal. Dia biasanya suka nyanyi, ya, terus dia suka gendang-gendang meja misalnya, terus dia pandai memainkan alat musik, dan lain sebagainya. Terus dia tahu, oh ini tuh fals, ini nggak enak, ini enak. Nah, terus selain musikal, ada lagi kecerdasan yang lain adalah interpersonal. Interpersonal tuh dia jago sosialisasi, ya. Dia jago untuk mengumpulkan massa, ya. Dia jago mimpin, ya. Dia bisa memanage people, orang-orang, sehingga sesuai dengan perintahnya. Itu interpersonal. Dan yang terakhir adalah intrapersonal. Dia bisa lebih memahami ke dalam, ya, memahami tentang perasaan,
dia bisa lebih empati, dia bisa lebih mengerti perasaan temannya, ya, itu intrapersonal. Nah, untuk memetakan kecerdasan ini diperlukan metode khusus, ya. Biasanya ada psikotes atau biotes, ya. Nah, itu perlu dipetakan, ya, selain dengan pengamatan juga itu penting. Nah, ayah bunda, yang ingin saya sampaikan adalah bisa jadi, ya. Jadi saya sering menyampaikan di setiap seminar ketika ada permasalahan anak itu tidak jawabannya tidak tunggal, ya. Bisa jadi akar masalahnya pun beda-beda walaupun masalahnya sama. Nah, begitupun dengan anak yang seperti ini. Bisa jadi memang potensinya belum keluar, ya, atau ada kendala di pola asuhnya di rumah. Bisa jadi nggak keluar potensinya itu ada pola asuh yang kurang baik di rumah. Nah, makanya perlu diskusi dengan orang tuanya, kalau bisa dipanggil dua-duanya, ya, ayahnya dan bundanya, diajak ngobrol bagaimana kemajuan anaknya, terus coba kita gali seperti apa pola asuh di rumahnya. Bahkan kalau anaknya bisa diajak diskusi, ya tanyain seperti apa, atau temennya, atau seperti apa, biar kita bisa mengidentifikasi ini masalahnya apakah di rumah atau memang yang seperti bunda katakan memang anak ini berkebutuhan khusus. Kalau memang di rumahnya oke, tidak ada masalah, ya mungkin kita perlu mencari tahu ke expertnya, ke psikolog atau ke konselor, ya. Di sana mungkin ada cara-cara tertentu, ya, ada metode bagaimana memetakan si anak ini. Nanti dari si expert bisa memutuskan, oh ini berkebutuhan khusus apa dan apa. Nah, mungkin itu jawaban singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mohon maaf kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan komen, like, dan subscribe, ataupun share ke teman-teman. Barangkali ada yang membutuhkan tentang cerita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah bunda hebat.